selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 6:20. Ya, jadi pagi-pagi itu biasa saya buka toko. Sebelum sarapan saya terlebih dahulu sarapan ini madu dan segelas air putih. Ini jujur baru cuci muka dan belum pakai apa-apa ya teman-teman ya. Live ya? Live. Kopi 78 latte. Creamy latte 2. Cappuccino quick 2. Coba Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Bisnis Retail Community, channel yang bahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, please jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya setiap minggu teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari saya secara gratis. Nah, sesuai dengan judul pada video saya, minimarket mandiri versus minimarket yang franchise. Jadi apa saja ulasannya, keuntungan dan kekurangan dari kedua bisnis ini? Simak terus, ikutin video saya sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham, oke? Nah, minimarket mandiri. Minimarket mandiri adalah minimarket yang segala sesuatunya kita handle sendiri, dihandle oleh pemiliknya, mulai dari pengadaan tempat, layout, branding, rak, sistem komputerisasi, bahkan pengadaan barang, bahkan untuk hire karyawan. Jadi semuanya dihandle oleh kita pribadi sebagai owner. Nah, apa sih keuntungan dari minimarket ini? Yang pertama adalah nilai investasi. Jadi untuk minimarket ini nilai investasinya itu lebih fleksibel. Modal awal kita itu lebih fleksibel. Jadi dengan hanya budget memiliki 50 juta, kita sudah bisa memulai bisnis ini, teman-teman. Keuntungan yang kedua, kita bebas menentukan merek dagang kita. Jadi nama minimarket kita itu bebas kita tentuin sendiri maunya kita apa. Nah, keuntungan yang ketiga, kita bebas menjual apa saja di toko kita, di toko minimarket yang kita punya. Seperti kebanyakan swalayan atau minimarket jual, kita bisa menjual apa saja, teman-teman, selama itu dibutuhkan orang lain dan dicari orang lain. Misalnya saja sandal atau sepatu, kaos kaki, atau peralatan pecah belah seperti ember, sapu, kain pel, apa saja kita bisa jual selama itu tidak barang haram. Nah, keuntungan yang keempat adalah kita bebas menentukan harga dan merubah harga sewaktu-waktu. Misalnya kita buat harga ini di minggu depan, kita tentu misalnya ya seperti ini, Malkis keju manis dari Roma. Minggu ini kita buat harga promo sekitar 5.900. Minggu depannya lagi kita buat lagi harga 6.500. Jadi itu kita bebas menentukan harga suka-sukanya kita. Nah, poin yang kelima, keuntungan yang kelima adalah bebas menentukan promo. Kita bebas menentukan promo apa saja di toko kita. Nah, kekurangan dari minimarket mandiri ini adalah sedikit lebih repot karena semuanya kita handle sendiri. Mulai dari pengadaan barang, segala sesuatunya, sampai meng-hire karyawan, itu kita handle sendiri. Apalagi buat teman-teman yang gak ada pengalaman sebelumnya di dunia retail, atau sebelumnya juga bukan berbisnis kelontong atau sembako, ini sangat repot. Jadi buat teman-teman yang belum ada background dari pengalaman di dunia retail, sebaiknya teman-teman banyak belajar dan banyak bertanya, pelajari dari mentor yang tepat supaya teman-teman bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kekurangan yang kedua juga
promosi merek dagang kita. Karena ini adalah minimarket mandiri, kita akan sedikit lebih kesusahan untuk mempromosikan minimarket kita ke masyarakat. Ya, gimana caranya supaya minimarket kita itu diterima baik oleh masyarakat? Kita harus lebih gencar dalam promosi. Nah, bagaimana sikap kita supaya perjalanan minimarket yang kita punya itu bisa tetap eksis, bisa tetap berkembang? Kita sebagai owner harus lebih kerja keras, kreatif, dan berinovasi supaya minimarket kita berkembang. Satu poin yang sangat penting teman-teman, ketika bisnis kita sudah berkembang, bisnis kita dikenal baik, minimarket kita itu dikenal orang, ketika kita punya modal besar, kita bisa menjadikannya ini sebagai bisnis franchise. Nah, yang kedua, minimarket franchise atau biasa disebut juga minimarket waralaba. Ya, banyak sekali kita lihat saat ini. Nah, bagaimana dengan minimarket yang franchise atau biasa disebut dengan minimarket waralaba? Nah, minimarket waralaba ini adalah minimarket yang saat ini sedang berkembang sekali. Ada begitu banyak kita temui di sepanjang jalan, mungkin tidak terhitung lagi jumlahnya teman-teman. Apa sih keuntungan dari minimarket ini? Yang pertama, kita sudah dikenal, brand kita sudah dikenal, merek dagang kita sudah dikenal orang-orang. Jadi kita tidak direpotkan lagi oleh promosi merek dagang kita. Memiliki standar operasional yang baku. Jadi semuanya sudah dihandle pihak manajemen. Kita tidak direpotkan lagi oleh pengadaan barang, kita tidak direpotkan lagi oleh laporan-laporan atau input barang, stok barang, kita tidak direpotkan lagi. Semuanya sudah dihandle oleh pihak manajemen. Minimarket franchise ini sangat praktis. Ini diperuntukkan bagi kalian atau bagi teman-teman yang memiliki tempat dan modal yang cukup besar, karena minimalnya sekitar 300-an juta. Kekurangan dari bisnis minimarket franchise, kita tidak bebas untuk menjual barang di toko kita. Jadi semuanya list produk item yang dijual di toko itu semuanya sudah diatur oleh pihak manajemen. Jadi kita mau jual ini di toko saya, oh tidak boleh. Semuanya dihandle oleh pihak manajemen. Dan yang kedua, nilai investasi sudah ditentukan oleh pihak manajemen. Jadi dengan modal sekian, misalnya dengan dana investasi sekian 300 juta, kita dapat item barang sekian. Dengan modal 400 juta, kita invest 400 juta, kita dapat item barang sekian. Misalnya sekian ribu item. Itu sudah ditentukan semua dari pihak manajemen. Nah, laba. Untuk laba sendiri, kita itu sharing. Jadi berbeda dengan minimarket yang mandiri. Kalau minimarket mandiri itu pool laba, keuntungan penjualan itu semuanya pool menjadi milik kita. Jadi kita hanya setiap bulannya dapat laporan penjualan sekian. Keuntungan itu pool menjadi milik kita pribadi sebagai ownernya. Tapi untuk minimarket yang franchise itu sharing laba. Sekian persen untuk manajemen dan sekian persen untuk pemodal atau si pemilik franchise. Franchise yang baik mengajarkan bagaimana sistem menjalankan bisnis ini secara rutin dan sedetail-detail mungkin. Dan idealnya kita bisa dimentor oleh orang-orang yang sudah sukses menjalani bisnis ini. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang mau ngajarin tips sukses berbisnis? Saran saya buat teman-teman yang ingin memulai bisnis minimarket franchise atau saat ini sudah menjalankan bisnis ini, banyak belajar. Karena tujuan bisnis adalah untung. Pastikan kita bisa pelajari bagaimana skema balik modalnya. Dan kita tetap harus belajar. Mungkin suatu saat bisnis yang kita jalan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau katakan sajalah tidak berkembang, kita bisa meneruskannya kembali dengan bisnis minimarket mandiri kita.
mulai dari menghandle barang, mendatangkan distributor, bahkan memanajemen karyawan, memanajemen segala-segalanya kita harus pelajari supaya kita bisa mengembangkan bisnis minimarket ini kembali. Buat teman-teman, tetap semangat, tetap antusias, dan jangan mengeluh. Ya, terkadang kita mengeluh, lihat si A, lihat si teman si B, dia udah punya ini, saya apa? Teman kita sudah punya ini, saya ini apalah. Tidak ya, no untuk mengeluh. Jadi kalau kita mengeluh itu hanya membuat energi kita, energi negatif yang membuat kita itu tidak bersemangat ngapa-ngapain. Tetap keep up your spirit teman-teman, dan saksikan terus video-video terbaru dari saya setiap minggunya. Terima kasih, bye-bye.